Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naksabandi. Saya NIM 2007437 ingin mempresentasikan materi pertemuan 14 yang berjudul aerodinamika dan aplikasinya. Aerodinamika adalah salah satu cabang dinamika yang berkenaan dengan kajian penggerakan udara, khususnya ketika udara tersebut berinteraksi dengan benda padat. Aerodinamika adalah cabang dari dinamika fluida dan dinamika gas. Dengan banyak teori yang saling berbagi pakai di antara mereka, aerodinamika seringkali digunakan secara sinonim dengan dinamika gas, dengan perbedaan bahwa dinamika gas berlaku bagi semua gas. Pada tahun 1810, Sir George Canley berpendapat bahwa udara dipaksa meniup berlawanan dengan arah gerak dari sayap dalam udara atau fluida tersebut. Kemudian, pada tahun 1871, Pranoim Wenham merencanakan airfoil yang melengkung seperti bentuk dari sayap burung. Juga pada tahun ini Wenham yang pertama-tama membuat terowongan angina yang digerakkan dengan tenaga uap. Penyelidikan airfoil ini dilanjutkan oleh Wright bersaudara dengan mengadakan percobaan kurang lebih 150 buah airfoil disampingkan, melengkapi alat-alat kemudi untuk mengemudikan pesawat yang sedang terbang. Dalam penyelidikan, Lance Newton telah menemukan gaya-gaya udara yang melalui benda yang bergerak, yaitu gaya angkat atau lift dan hambatan atau drag. Pada tahun 1902 sampai 1907, N. Wilhelm Kutty dari Jerman, N. E. Janowski dari Rusia, Frederick W. Launhoster dari Inggris menyimpulkan teori bagaimana terjadinya gaya angkat atau lift pada airfoil. Aerodinamika diambil dari kata aero dan dinamika, yang bisa diartikan udara dan perubahan gerak, dan bisa juga ditarik sebuah pengertian, yaitu suatu perubahan gerak dari suatu benda akibat dari hambatan udara ketika benda tersebut melaju dengan kencang. Benda yang dimaksud di atas dapat berupa kendaraan bermotor atau mobil, truk, bis maupun motor, yang sangat terkait hubungannya dengan perkembangan aerodinamika sekarang. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan aerodinamika adalah kecepatan kendaraan dan hambatan udara ketika kendaraan itu melaju. Aerodinamika berasalkan dari dua buah kata, yaitu aero yang berarti bagian dari udara atau ilmu keudaraan, dan dinamika yang berarti cabang ilmu alam yang menyelidiki benda-benda bergerak serta gaya menyebabkan gerakan-gerakan tersebut. Aero berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara, dan dinamika yang diartikan kekuatan atau tenaga. Jadi, aerodinamika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan udara atau gas-gas lain yang bergerak. Dalam aerodinamika, dikenal beberapa gaya yang bekerja pada sebuah benda, dan lebih spesifik lagi pada mobil seperti dikemukakan oleh Jolie Satrijo. Tahanan aerodinamika, gaya angkat aerodinamika, dan momen angguk aerodinamika memiliki pengaruh yang bermakna pada unjuk kendaraan pada kecepatan sedang dan tinggi. Peningkatan penekanan pada penghematan bahan bakar dan pada penghematan energi telah memacu keterkaitan baru dalam memperbaiki unjuk kerja aerodinamika pada jalan raya. Aerodinamika hanya berlaku pada kendaraan-kendaraan yang mencapai kecepatan di atas 80 km per jam, seperti yang diterapkan pada mobil sedan, Formula 1, MotoGP. Untuk kendaraan-kendaraan yang kecepatan di bawah 80 km per jam, aerodinamis tidak begitu diperhatikan, seperti pada mobil-mobil keluarga, mobil Land Rover dan sejenisnya. Pada kendaraan yang mempunyai kecepatan di atas 80 km per jam, aerodinamis digunakan untuk mengoptimalkan kecepatan, di samping untuk performa mesin juga berpengaruh. Aerodinamika sebenarnya tidak lain daripada suatu yang mempelajari atau menyelidiki sifat-sifat udara, reaksi-reaksi dan akibat-akibat yang timbul dari gerakan udara terhadap benda yang dilalui oleh udara, atau gerakan benda-benda di dalam udara tersebut. Jika aerodinamika berarti pula pengetahuan atau penyelidikan mengenai gerakan benda di dalam udara, di mana pengertian ini sangat erat hubungannya dengan ilmu penerbangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aerodinamika,
1. Temperatur atau suhu udara. 2. Tekanan udara. 3. Kecepatan udara. 4. Kerapatan atau kepadatan udara. Untuk mempelajari ilmu aerodinamika ada beberapa hukum diantaranya. 1. Hukum Newton mengatakan bahwa benda yang diam akan tetap diam, sedangkan benda bergerak akan tetap bergerak dalam garis lurus dan kecepatan yang tetap, kecuali suatu sebab dari luar, yaitu gaya memaksanya merubah keadaan tersebut. Hukum Newton 2 mengapa bahwa perubahan banyaknya gerakan berbanding langsung dengan gaya yang bekerja dan menurut garis kerja gaya tersebut. Selanjutnya, hukum Newton 2 mengatakan bahwa benda yang bergerak akan mendapatkan perlambatan. Hukum Newton 3 mengatakan bahwa aksi sama besar dan berlawanan arah dengan reaksi, artinya gaya yang dihasilkan oleh dua benda terhadap sesamanya sama besar dan berlawanan arahnya. Aplikasi aerodinamika pada kendaraan. Aerodinamika biasanya dikaitkan dengan teknologi pesawat terbang. Bentuk bodi pesawat terbang modern yang streamline, landai, halus, dan tidak ada penampang yang frontal, serta dengan bentuk sayap pesawat airfoil yang landai adalah penerapan ilmu aerodinamika pada pesawat. Untuk dapat terbang, maka pesawat harus dijalankan dengan kencang di landasan beberapa ratus meter dan baru dapat mengangkasa. Dengan semakin cepatnya pesawat di landasan, maka gaya angkat lift force yang ditimbulkan oleh udara yang diterjang bodi pesawat akan semakin tinggi. Maka bodi pesawat semakin terangkat ke udara, dan dengan ditunjang oleh gaya dorong pesawat, maka pesawat akan mampu mengudara sampai puluhan kilometer dengan daya jelajah puluhan ribu kilometer. Sebaliknya, supaya pesawat dapat turun lagi ke landasan, maka selain mengurangi gaya dorong pesawat, juga mengurangi gaya angkat atau lift force yang terjadi dengan cara mengubah posisi sebagian komponen sayap. Bagaimana penerapan ilmu untuk mobil? Sebenarnya penerapan ilmu aerodinamika untuk mobil sudah berlangsung lama, khususnya pada mobil balap berkecepatan tinggi seperti mobil balap Formula 1 yang memiliki kecepatan sampai sekitar 300 km per jam. Dengan bentuk bodi mobil balap mirip dengan bodi pesawat, dengan bentuk bodi yang streamline dan landai, maka gaya hambat udara diminimalisir sehingga traksi mobil tidak banyak terkurangi gaya lambat udara, dan juga pemakaian bahan bakar menjadi lebih irit. Selain itu, dengan bentuk bodi yang aerodinamis, gaya samping dan momen terjadi pada mobil terkendali lebih baik, sehingga stabilitas mobil tetap baik dan aman saat mobil berkecepatan tinggi, seperti pada perubahan kecepatan, pengereman, jalan belok, jalan naik turun, dan berbagai manuver lainnya. Yang membedakan dengan pesawat, kecepatan mobil semakin cepat, maka gaya angkat yang terjadi pada mobil harus diminimalisir sehingga ban selalu menapak kuat pada jalan. Jika beberapa milimeter saja ban terangkat dari jalan, maka perilaku mobil tidak dapat dikendalikan, khususnya rem, dan kemudi tidak dapat mengendalikan mobil, sangat berbahaya dan dapat terjadi kecelakaan. Baik, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.